الآيات ولمحمد النبي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah taklim ahad subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saya terlambat datang, jadi di depan PPG itu ada mobil molen lagi ngecor malam gitu. Jadi motor juga nggak bisa lewat. Kata dia, maaf Pak, sebentar doang, cuma 3 menit. Oh iya silakan. Sudah 10 menit belum kelar. 30 menit tidak kelar juga, orang bilang ya namanya juga manusia, ya saya sih sabar aja karena kan temanya soal hidup. Ya udah saya hidupin aja, orang yang nyampe tema hidup ya ini pasti akan hebat terus sih Pak. Ya luar biasa sekali. Begitu mobil saya taruh di rumah ibu saya di ruko, saya langsung lari. Begitu nyampe rumah kontrakan hari jadi hujan lagi, basah saya. Tapi saya langsung bilang, ya Allah emang temanya hidup, gak apa-apa saya basah dugaan saya hidup. Bapak dan Ibu, di dalam buku Dr. Aid Al-Qarni yang pernah booming di Indonesia di tahun 2010-an, itu judulnya La Tahzan, judulnya Jangan Bersedih. Di dalam buku La Tahzan yang menjadi bestseller dunia saat itu, ada satu kisah di pemerintahan Bani Umayyah di masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ada seorang pedagang, saudagar kaya, istri cantik, anak pinter-pinter, kekayaan berlimpah, ternak juga banyak, kebun juga luas. Suatu hari dia berangkat dagang. Ketika dia berangkat dagang, sebulan, 2 bulan, bukannya untung dagangannya malah buntu, rugi. Jangankan buat untung, modalnya aja habis. Karena dagangnya tidak untung, maka dia putuskan pulang saja. Meskipun modalnya habis, tapi kendaraannya masih ada, yaitu onta yang ditunggangi. Maka dia pulang ke Damaskus itu dengan mengendarai unta. Di tengah jalan, ontanya lepas. Satu-satunya harta yang masih dia punya itu adalah ontanya lepas. Dia kejar-kejar tuh onta. Dia udah tuh onta. Kebetulan ketangkep onta itu kaki belakangnya. Sayangnya dia nggak nangkep dua-duanya. Dia hanya nangkep pakai tangan kanannya. Kaki onta satu. Onta kalau kakinya satu dipegang, yang ini kan enggak. Maka kaki yang belakang itu menghajar biji matanya yang sebelah kiri, pecah, berdarah. Karena berdarah, dia tentu harus melindungi matanya. Akhirnya ontanya lepas. Pulang dia dalam keadaan buta, matanya yang sebelah. Begitu nyampe di rumah di Damaskus, rumahnya kebakaran
habis kebunnya kebakar, habis rumahnya kebakar, istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal. Dalam keadaan seperti itu, Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, datang mengunjunginya. Dan ketika datang mengunjunginya, Al-Walid bin Abdul Malik bertanya, bagaimana keadaan kamu hari ini? Dagang buntung, onta lepas, mata sebelah pecah, rumah kebakar, kebun terbakar, ternak habis, istri meninggal, anak-anak juga meninggal. Ini jawabannya di dalam buku La Tahzan itu. Kata saudagar ini, saya ridho dengan apa yang Allah perlakukan kepada saya. Saya ridho dengan apa yang Allah perlakukan kepada saya. Wah, biasa sekali itu sikap ridho itu seperti itu. Ya, dagang habis, onta pergi, biji mata pecah, ridho. Ilokan, bukan mobil molen doang ngalahin. Saya kagak ridho gitu. Ilokan, bukan hujan doang. Saya makin mutusin kagak jadi kuliah subuh, kan gak mungkin. Bapak dan Ibu, jadi ridho itu artinya ridho plong. Kalau bahasa kita itu sebenarnya ridho itu adalah plong. Ridho itu adalah lepas. Ridho itu adalah girang. Ridho itu adalah bahagia. Ridho itu adalah senang. Jadi orang kalau ridho itu kelihatan plong, lepas, ikhlas, senang, bahagia, gembira. Itu namanya ridho. Kalau masih ngedumel, tahu kan ngedumel? Itu sebelum rendah ridho. Kalau pakai ngedumel, bahasa lainnya apa ya? Ngedumel itu ngerundel. Kalau ngedumel masih di luar, kalau ngerundel di dalam. Ada yang lebih dalam lagi Pak dari ngerundel, ngur, udah dalam lagi. Itu namanya orang enggak ridho. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seridho-ridhonya manusia, seridho-ridhonya pribadi, dalam situasi seperti apapun, dalam keadaan seperti apapun, dalam penerimaan seperti apapun. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling ridho. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau di Al-Quran ridho itu diwujudkan dalam 4 bentuk. Pertama, keridhoan Allah terhadap penghuni surga. Keridhoan Allah terhadap penghuni surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu dalam surah Al-Bayyinah. Nanti dalam Al-Mujadilah ayat 22 itu diulang, kalimatnya sama. Allah ridho kepada mereka yang masuk ke dalam surga, dan mereka yang masuk ke dalam surga ridho kepada Allah. Khalidina fiha abada. Mereka berada di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Yang kedua, di dalam Al-Quran kata ridho itu adalah ridhonya Allah kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini dalam surah Al-Maidah ayat 3
hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, ya, dan Allah ridho Islam menjadi agama bagimu. Itu makanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan di tahun 610 Masehi di Gua Hiro di malam 17 Ramadan, kan Nabi Muhammad sendirian, nggak ada lagi yang lain hari itu, sendirian di gurun pasir di Jazirah Arab di awal abad ke-7. Nabi Muhammad sendirian. Karena Islam ini agama yang diridhoi, hari ini pengikutnya sudah hampir 3 miliar di seluruh dunia. Padahal tadinya sendirian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, konsep ridho di dalam Al-Quran itu dagang, jual beli, ya, dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ambil harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang sifatnya ridho sama ridho, ikhlas sama ikhlas, lapang sama lapang. Nah, itu di dalam orang jual beli. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, emang yang paling enak ternyata emang jadi pedagang. Saya lihat tuh orang kalau jadi pedagang emang kayak bos. Kalau kita dagang, itu kita kayak bos. Coba aja lihat tukang-tukang dagang di pinggir jalanan itu, sambil nyanyi, dia kagak dia mau ngelit, ya, dia mau jualan kek, dia mau kagak kek. Pedagang tuh emang bener-bener jadi bos. Beda kalau kita kerja. Kalau kerja kita kuli. Ya, yang namanya kuli udah pasti ngomelin sama yang kuli kita. Nah, beda dengan pedagang, dia adalah bos, ya. Itu makanya kalau nggak antarodin jual beli itu, maka nanti hilang kebarokahannya. Itu makanya hari ini itu Bapak Ibu ada bazar Ramadan di tetangga sebelah di Al-Aqab. Hujan terus hari ini. Bazar UMKM di masjid menyambut bulan Ramadan. Saya begitu dibilang ada bazar, saya bilang saya minta setang satu. Gitu. Suruh pada dagang, biar pada belajar dagang. Ya, apaan yang didagangin itu di bazar Ramadan? Pasti Bapak Ibu tahu kan? Ya. Ini alpukat yang masih segar sebelah sini, yang satunya lagi sudah saya petik seminggu yang lalu, yang udah matang. Jadi sini yang segar, ini yang matang. Di sebelahnya saya jual bakso, yang biasa saya bikin kalau mau lebaran tuh, bakso yang murni, yang pakai daging, bukan pakai tetelan, ya. Itu semangkok 10.000. Sebelahnya lagi saya udah siapin es teler sultan. Tahu kan es teler sultan? Es teler sultan itu bawahnya pakai itu cincau, biji selasi, kelapa, ulang kaling, pakai batu es, masukin kuah creamy-nya itu yang kental. Isinya susu evaporasi, susu UHT, keju oles, creamer, kemudian alpukatnya di blender, masukin di gelasnya, topping
itu disebut dengan es teler sultan. Dijual 10.000. Ada di Al-Aqrab. Hujan cuma makan es ya. Di samping itu ada avocado sagu. Avocado sagu itu adalah dessert yang sudah dibekukan. Intinya tetap adalah alpukat. Saya juga sudah buat es krim alpukat. Kalau tanggung-tanggung saya kalau usaha ya, saya buat es krim alpukat. Hari ini saya buat 100 cup. Saya sih sudah cobain, enak betul. Karena pakai alpukat. Saya jual yang 100 mili itu cuma 3.000 perak. Es krim 3.000, mana alpukat lagi? Ya begitu. Kenapa? Karena saya pengen gembira saja bagaimana rasanya jadi raja. Kan tadi kalau dagang itu kan kayak raja gitu. Beda sama kerja. Biasanya kiai juga waktunya domelin. Kan saya kan kiai dipanggil ke Ustaz Nabil. Lah kalau proposal salah, habis kita dimaki-maki sama atasan. Ya, walau saya pernah ditolong-tolong. Beneran saya pernah ditolong-tolong sama atasan. Bayangin, kiai ditolong-tolong. Ya karena kita lagi kerja. Kita maklum gak, emang bos mulut mah kita mau ya Allah begini kali ya orang kerja. Nah gitu kira-kira. Maka kalau mau jadi raja, jadi pedagang. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah belajar berdagang dari umur 12 tahun. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, konsep ridho di dalam Al-Quran itu adalah pulangnya ruh, kembalinya ruh, itu juga diminta pulangnya dalam keadaan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho benar-benar mardiyah, ridho benar-benar ridho. Itu makanya kalau orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berasal dari Allah, hidup karena Allah, maka dia bakalan kembali juga kepada Allah. Itu makanya kasihan kalau yang kembalinya kagak ridho. Bagaimana orang yang ruhnya kembalinya ridho? Kalau di dalam Mukasyafahnya Imam Al-Ghazali itu, orang yang ridho itu digambarkan seorang preman, ya, troublemaker, tukang biang kerok di kampung. Jadi dia biang kerok di kampung. Pokoknya kalau di kampung nama dia disebut itu udah tahu kan, ya, karena dia biang keroknya. Saking keselnya masyarakat, suatu hari dia mabuk. Waktu dia mabuk, luar biasa sekali ngocehnya, maka sama masyarakat sekampung sepakat kita buang ke tempat pembuangan sampah. Di mana tuh tempat pembuangan sampah? Bantar Gebang. Segunung. Saya sekarang tinggal di Pamulang. Kalau lewat Ciputat, isinya sampah aja. Wah, Tangsel sedang jadi masalah. Gunung-gunung Nusantara. Ini preman dibuang dia ke tempat sampah. Sekampung udah lupa. Kata orang kampung, kali juga dia mampus di tempat sampah. Keburu orang troublemaker, biang kerok. Kan ada filmnya biang kerok. Dalam dunia ini ada filmnya biang kerok. Dibuang orang udah lupa. Hadirin sekalian, begitu dia bangun, udah nggak mabok lagi, dia di tempat sampah. Akhirnya dia bertaubat dan dia memperbaiki diri, pergi meninggalkan kampung. Orang sekampung juga udah lupa sama dia. Dalam proses perjalanannya dia mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian
kemudian dia menjadi seorang yang suci, menjadi seorang yang ahli, dan menjadi seorang yang ahli ibadah, sehingga kemudian dia meninggal di tengah-tengah gurun sendirian. Itu di zaman Nabi Musa. Begitu meninggal di gurun, para malaikat mengelilinginya dan bertanya, apa yang paling engkau inginkan sebelum engkau meninggal dunia menjadi kekasih Allah? Kata dia begini, yang paling saya inginkan Bu, kalau saya meninggal, ada istri saya, ada anak saya, ada menantu saya, ada cucu-cucu saya melindungi saya. Itu kata dia, seorang wali itu, kata dia yang membahagiakan itu kalau dia meninggal dikelilingi. Maka kata dia, itu yang membuat saya bahagia. Maka para malaikat kemudian mewujudkan dirinya sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, dan sebagai cucu mengelilinginya. Dan kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan menjadi kekasih Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa agar mengajak penduduk Bani Israel itu untuk pergi ke tengah gurun dan mengurus jenazahnya waliullah ini. Orang-orang kampung hadirin begitu melihat wajah yang meninggal kaget. Lah ini kan biang kerok yang kita buang ke tempat sampah, kenapa disuruh Nabi Musa urus? Ya, nah itu artinya hadirin, pertama, ruh akan kembali dengan penuh ridho Ibu kalau kita sudah dekat sekali dengan Allah. Itu saya kalau nutup khutbah Jumat, saya selalu mengatakan, mudah-mudahan ikhtiar kita dari hari ke hari akan semakin dekat dan sangat dekat dengan Allah, sehingga kapanpun Allah mewafatkan kita, kata saya itu, kita akan wafat di dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang meninggalnya diridhoi oleh Allah itu begitu, dia terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Begitu sudah dekat, nah itulah yang disebut dengan dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Dan meninggal itu memang enak Pak. Kalau kita meninggal nih, diri kita ya lagi sedih karena mau ditinggal sama kita. Anak-anak kita lagi megangin kaki kita tuh, kita masih girang banget tuh. Ya Allah, anak-anakku ya tidak mau pergi biar dimegangin kaki-kaki kita ya. Cucu-cucu kita manggilin kakek, nenek. Satu dah anak yang paling bontot, yang paling disayangin di sini, ayah, ibu, la ilaha illallah. Itu kayaknya kita tuh tinggal tuh hidup banget tuh kayak ya. Jadi Bapak dan Ibu usahain nanti kalau meninggal anak-anak semua lagi pada ngumpul. Kalau bisa lagi pada ngeteh, tinggal. Usahain kalau meninggal hari Jumat subuh. Ya enak banget kan meninggal Jumat subuh. Begitu habis sholat subuh meninggal. Ya, sakit perlu nggak orang meninggal sakit? Perlu, tapi 3 hari. Ya, mohon sakitnya 3 hari aja. Cuman batuk-batuk doang, pilek-pilek doang, puyeng-puyeng doang, 3 hari dah. Orang masih udah nengok, hari ketiga meninggal aja. Dan itu Jumat subuh. Kalau Jumat subuh apa tuh Pak artinya? Sholat Jumat pasti disolatin oleh orang banyak. Usahain jangan meninggal hari Sabtu. Sabtu pagi, usahain jangan, orang pada mancing. Nyolatin pada susah dan diumumin, berapa datang. Saya baru tahu tuh apa kalau di Mampang, kalau orang meninggal sampai diamplop-amplopin ke rumah pagi-pagi. Diamplop-amplopin rumah jadi antar-antarin. Maksudnya apa?
mati jadi haji amin. Lah saya kagak datang ditanyain. Oh jadi itu aku buat tanda kita datang rupanya, kalau nggak datang ya akan diterima. Kan saya mah nggak tahu urusannya ya. Nah itu artinya bapak dan ibu ya, sampai begitunya ya orang diminta untuk menyolatkan, padahal dia adalah kewajiban fardu kifayah dia. Bapak dan ibu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat Al-Quran itu, satu, dia pribadi yang lahir sebagai yatim, bahkan di dalam kandungan dia sudah menjadi yatim. Kemudian umur 6 tahun dia sudah menjadi yatim piatu. Yatim piatu yang pertama. Di umur 8 tahun Nabi Muhammad itu yatim piatu yang kedua. Kenapa? Karena kakeknya meninggal, berarti kan yatim piatu kedua. Tapi bahasa Al-Qur'annya alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'awa. Nabi Muhammad itu pribadi yang paling ridho kepada Allah, meskipun di dalam kandungan menjadi yatim, lahir menjadi yatim, 6 tahun menjadi yatim piatu, 8 tahun menjadi yatim piatu yang kedua, dia adalah tetap ridho menjalaninya. Sehingga bahasa Al-Qur'annya, bukankah engkau dijumpai dalam keadaan menjadi yatim, engkau ridho, kemudian Allah melindunginya, Allah menjaganya, Allah memeliharanya. Hadirin, di dunia ini banyak orang besar itu karena kakeknya. Di dunia ini banyak orang besar karena ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, dia gak bakalan jadi wakil presiden. Allah membesar ya. Jadi hadirin sekalian, banyak anak hebat karena ayah. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ayahnya, tidak dididik oleh kakeknya lama, kecuali hanya 8 tahun sampai usia 8 tahun. Itu artinya Nabi Muhammad benar dengan hadisnya, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah mengajar kepadaku, maka menjadi baguslah akhlak dan budi pekertiku. Ridho sebagai yatim. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ridho banget sebagai orang tua. Hadirin, umumnya nih, mohon maaf ya, yang enak makan hidup nih Pak. Kita nikah, habis nikah kita punya anak nih, ya kita ngumpulin hidup lah, punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya tabungan. Anak kita nikah, punya rumah, punya anak, kita punya cucu. Begitu cucu kita gede, kita meninggal. Enak banget hidup gitu tuh. Ya, pensiun, ya, berdua sama istri, ya, kemana-mana berdua. Ya, si suami manggil istri biar kata nenek-nenek manggilnya sayang. Ya, sayang. Ya, ditanya Pak Haji, harmonis banget ya, cinta banget sama bini. Ya, tiap hari manggilnya sayang. Kata dia, bukannya saya cinta, saya lupa namanya. Makanya saya manggil sayang. Ya, tuh ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh normalnya. Tapi tidak buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia menjadi seorang ayah yang meninggal, putra-putranya meninggal semua. Habis itu putra meninggal belakangan. Kita dulu baru anak kita. Nabi Muhammad apa? Abdullah 17 bulan anak laki, Nabi meninggal. Qasim 18 bulan meninggal, laki juga. Ibrahim lagi ditampuk, malah terjadi gerhana matahari, meninggal. Ya, meskipun orang ribut kata Nabi gak ada hubungannya gerhana matahari sama meninggalnya anak saya. Meninggal. 3 anak laki-lakinya
daripada beliau Rasul, dan beliau ridho di dalam menjalani ketentuan Allah. Tuh, ya. Padahal dalam tradisi Arab, punya anak laki itu kan hari itu kan terah itu kan laki, tapi diwafatkan oleh Allah. Tuh, ya. Anak perempuannya, ya, Ruqayyah itu meninggal ketika perang Badar. Tuh makanya Utsman, ya, sama beliau Rasul nggak boleh ikut perang Badar. Kenapa? Karena Ruqayyah sakit, istri sakit. Itu makanya Utsman cuma ngasih modal doang tuh, sedekah doang buat perang Badar. Utsman jagain istri. Hadirin sekalian, dan Ruqayyah meninggal, Nabi malah lagi perang. Ya, kemudian Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah yang berikutnya, Ummi Kulsum. Nikahlah Utsman dengan Ummi Kulsum. Ummi Kulsum nanti juga meninggal, ya, sebelum Nabi yang mulia itu melakukan Futuh Mekah, kira-kira di tahun ke-8. Ya, meninggal juga. Makanya kata Nabi, kalau saya punya 100 anak perempuan, meninggal Ummi Kulsum masih punya 100, saya akan nikahin lagi sama Utsman. Kalau meninggal lagi, saya nikahin lagi anak saya yang berikutnya. Saking Nabi mau istilahnya menunjukkan betapa Utsman itu luar biasa. Hadirin sekalian, tentu saja nanti ditelusuri ya, siapa istri Utsman yang terakhir. Para sahabat tidak ada yang mendua ketika mereka menjadi menantu Rasulullah, karena menduakan putri Rasulullah sama aja dengan menyakiti hati Rasulullah. Dia kan Nabi mengatakan Fatimah bud'atum minni faman akhodaha faqad akhodani. Fatimah itu jantung hati saya. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti saya. Itu makanya Bapak dan Ibu, Ali juga agak meninggal kecuali Fatimah meninggal dunia. Sama Utsman juga begitu, sama Ruqayyah aja. Sama dengan Ummi Kulsum. Tapi jangan lupa Utsman itu nanti umurnya udah 75, menikah sama perawan terakhir itu Utsman, dan istrinya muda sekali Utsman itu, dan kemudian Kristen. Ya, ada cerita panjang itu dari pernikahan Utsman yang terakhir. Tapi kemudian mungkin tapi masih kemudian masuk Islam. Tapi dari beberapa mengatakan Utsman termasuk yang ingin menunjukkan bahwa di dalam Islam, ya, boleh seorang pria laki-laki Muslim menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat laki-lakinya imannya kuat dan bisa membina. Itu salah satu alasannya. Tapi kata yang kedua, dia sudah masuk Islam. Nah, hadirin sekalian, jadi Nabi Muhammad itu ridho seperti itu. Fatimah juga gak lama meninggal setelah Rasulullah. Nah, hadirin sekalian, Nabi itu ditinggal wafat oleh putra dan putrinya begitu ridho. Apa artinya? Apalagi kalau kita ditinggal wafat oleh ayah dan ibu. Ya, jadi kita juga sudah harus ikhlas, sudah harus ridho. Jangan nanya ya, bagaimana kalau ditinggal wafat sama istri? Ridho, harus ridho. Ya, kenapa? Karena ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah min ayyi babin sya'a. Umumnya laki dulu yang meninggal. Umumnya, nih kan banyak janda kan? Enggak, artinya kalau dia janda berarti kan suaminya meninggal duluan. Tapi dalam realitas kehidupan pasti ada yang Allah wafatkan istrinya duluan. Hebat bagi suami yang istrinya meninggal duluan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau sampai ada istri meninggal duluan, suaminya ridho, maka si istri boleh masuk surga dari pintu yang mana saja.
beneran ya. Saya yakin almarhumah istri saya girang banget ya, nggak perlu minta izin. Emang waktu saya nikah, saya datang ke kuburan istri saya gitu, Ma, minta izin ya, Bapak mau menikah lagi. Nggak begitu Pak. Justru kalau kita menikah lagi, dia girang di sana, dia gembira di sana. Kenapa? Dia nggak bisa lagi melayani kita sebagai suaminya. Dia nggak bisa lagi menyediakan teh buat saya ketika ada orang lain. Dia di alam barzahnya itu girang, dia itu gembira ya. Kenapa? Karena ada yang ngurus lakinya ya. Jangan pakai punya pikiran yang apa sayang, pada cinta. Ini bukan soal nggak sayang, bukan soal nggak cinta. Cinta tetap cinta ya. Yang pertama, sulit untuk dilupakan ya Pak Isya. Gak bisa Pak, dia tetap ada di sini. Gak bisa, percaya deh Mas saya, gak bisa, dia gak bisa dihilangkan. Ibu, kalau Ustazah Aroh, Manisaro, saya bisa ngomong, percayalah ya, di hati suaminya itu gak bisa lepas. Tetap, dia tetap ada di sini. Bagaimana mungkin 18 tahun saya bersama, gak mungkin dia hilang. Tapi karena dia posisinya sudah berada di tempat yang abadi itu, ya wajar kalau di relung hati kemudian Allah menempatkan seseorang yang mendampingi hidup saya. Bukan berarti saya melupakannya, enggak. Bahkan di setiap sholat saya selalu menyebut namanya. Selesai sholat itu ayah saya, kakak-kakak saya tuh pasti yang sudah meninggal saya sebutkan, dan pasti langsung kepada istri dan anak-anak saya yang sudah wafat. Saya akan selalu menyebut namanya ya. Cuma kalau di depan istri saya nggak bakalan nyebut nama. Saya berani cerita begini karena istri saya nggak ikut. Dia ada di rumah ibu saya tuh, kalau dia ikut saya nggak bakalan cerita begini, nggak bisa ya. Kenapa? Karena kita juga harus menjaga perasaannya ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ridho di dalam menghadapi umatnya, di dalam menghadapi kaumnya, bahkan di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Itu makanya kadang-kadang yang lain mau udah gak kuat, dan Nabi masih nyantai saja, Nabi masih tenang saja ya. Bayangin 10.000 ngepung Madinah di dalam perang Khandaq itu kalau musuh masuk selesai Madinah. Kenapa? Penduduk Madinah aja, nenek-nenek, aki-aki, anak-anak digabungin kagak ada 10.000, musuh 10.000, berbulan-bulan ngepung Madinah. Tapi kan tetap aja tenang. Kenapa? Karena tingkat keikhlasan, tingkat keriduan Nabi yang luar biasa. Di Gua Sur, Abu Bakar mau menggigil melihat 12 orang di atas menghunuskan pedang. Kalau saja mereka melihat jari daripada jempolnya, pasti Nabi dan Abu Bakar kelihatan. Nabi tetap aja tenang dan mengatakan la tahzan, la taqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu kenapa? Karena tingkat keriduan Nabi yang luar biasa, karena memang beliau Rasul adalah pribadi yang paling ridho kepada Allah. Nah, sekarang kita mengukur diri kita masing-masing. Kalau kita ridho ngejalanin apapun, maka kita akan kelihatan girang, bahagia, ceria, lepas apapun itu ya. Pahit kata orang, tapi kalau kita ikhlas, maka yang pahit itu jadi manis. Beda kalau kita nggak ikhlas, yang manis aja jadi pahit, asam. Padahal dia manis. Itu kenapa? Karena kita udah kesal duluan ya, udah pahit duluan, udah getir duluan, jadinya anggur juga pahit ya. Saya ada seorang suami yang di dompetnya itu selalu ada foto istri. Saya juga baru tahu, istri saya juga naruh ini fotonya di dompet saya. Dia tahu tuh yang lagi foto di Antam, waktu saya baca doa di Antam, orang nikah dia taruh aja di dompet saya.
kenapa ya? Oh, maksudnya kalau ada masalah berat, kalau ada masalah sulit, lihat aja foto istri. Kenapa? Karena ini yang paling berat. Oh, ini berat sekali, itu mah nggak ada apa-apanya gitu. Ya, kalau ada godaan, lihat ini juga sama aja. Karena kata Rasulullah nih, Bapak dan Ibu, kalau kita di jalanan nih, lagi lagi nyetir, kan suka aja tuh, Masya Allah. Masya Allah, kita tuh Masya Allah, ya Allah, ya salam, gitu ya. Itu kata Nabi, ingat atau cepat pulang. Cepat pulang. Kenapa? Karena yang di rumah juga sama aja, nggak ada bedanya. Ya, mungkin bagi bapak-bapak yang baru nikah 1 kali, mungkin tidak bisa membedakan. Ya, sama aja. Ya, Masya Allah, Masya Allah, sama aja. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, makanya kemudian dia jadi aman. Lantas Nabi ngajarin kalau di jalan tergoda, langsung ingat istri atau cepat pulang, karena yang di rumah juga nggak ada bedanya sama yang di jalan tadi. Yang di jalan mau kelihatannya doang, cakep ya, nanti orang jualan, ya, pasti akan kelihatan cakep ya. Itu makanya Bapak dan Ibu, mari kita ikhlaskan, mari kita ridhoi segetir apapun, sepahit apapun, seasem apapun, seempet. Nah, kalau udah empet kan susah ya. Seempet apapun kita sama orang, coba kita ikhlaskan, coba kita ridhoi. Kayak Rasulullah tuh, Masya Allah, mau ditipu, mau dilempari motor, cuma ikhlas aja. Makanya hidupnya indah saja. Nah, barangkali kalau ada yang kurang indah, aku sih suka begitu tuh, sampai kayak selidi badannya. Karena ada orang sampai kayak selidi, Pak. Mungkin mikirin apa itu? Ya, udah diikhlasin aja. Emang hidup mau begini, ya. Hidup mah begini aja, mau gimana lagi? Hidup mah kita jalanin aja, kita ikhlasin aja, kita ridhoin aja, sambil terus berikhtiar, sambil terus berdoa, sambil terus bertawakal. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada tanya jawab. Saya mau manasin bakso.